Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nggak sedikit yang nanya ke saya mending Samsung A12 atau Redmi Note 10. Pada kesempatan kali ini kita akan compare atau membandingkan antara Samsung A12 dengan Xiaomi Redmi Note 10. Keduanya ini dijual dengan harga yang sama, yaitu di harga 2,4 juta. Samsung A12 memiliki kapasitas 4/128 GB, sedangkan Redmi Note 10 memiliki kapasitas 4/64 GB. Cuman tanda kutip ya, itu tadi harga retailnya. Nggak menutup kemungkinan kamu bisa dapat harga lebih murah dari itu. Oke, langsung saja kita ke poin utamanya. Untuk urusan desain, kedua HP ini memiliki ciri khas masing-masing pastinya. Samsung A12 di sini menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing cover belakang yang doff, serta ada garis-garis halus yang bikin HP-nya nggak licin saat dipegang dan nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Di bagian belakangnya terlihat simple ya, cuman ada satu framing kamera kotak yang menampung 4 lensa. Ada LED flash di bagian bawahnya dan gak lupa ada logo Samsung juga di bagian paling bawah. Untuk letak sensor sidik jari ada di bagian samping, jadi satu dengan tombol power. Sedangkan untuk Redmi Note 10, desain yang ditawarkan lebih terlihat mewah di sini. Menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing yang glossy atau tampak mengkilap. Namun sayangnya desainnya ini gampang ninggalin bekas sidik jari. Di bagian belakang ada framing kamera yang menampung 4 lensa dan satu LED flash. Serta nggak ketinggalan ada satu logo Redmi di bagian bawah. Sensor sidik jari sama seperti Samsung, terletak di bagian samping jadi satu dengan tombol power. Untuk masalah tipis dan ringannya, di sini yang saya rasakan bodi Redmi Note 10 lebih slim dan lebih ringan jika dibandingkan dengan Samsung A12. Sedangkan untuk bagian depan atau layarnya, kedua HP ini menggunakan konsep layar yang berbeda. Samsung A12 menggunakan konsep layar water drop screen, sedangkan Xiaomi Redmi Note 10 sudah menggunakan konsep layar pancol. Samsung A12 memiliki ukuran layar 6,5 inch dengan resolusi HD+ 720x1600 pixel, menggunakan panel layar PLS IPS LCD. Untuk kontras dan warnanya tergolong biasa aja dan standar menurut saya. Sedangkan untuk Redmi Note 10 memiliki ukuran layar yang sedikit lebih kecil, 6,43 inch dengan resolusi yang sudah Full HD+, 1080x2400 pixel. Panel yang digunakan lebih bagus di sini, yaitu panel layar AMOLED yang sudah support always on display, walaupun hanya on 10 detik aja. Untuk kontras dan warnanya yang dihasilkan lebih bagus pastinya dibandingkan dengan Samsung A12, karena emang dari jenis layar dan resolusinya juga lebih unggul. Jadi untuk dari segi desain, jujur nih ya, saya lebih suka desain dari Redmi Note 10 dibandingkan Samsung A12. Alasannya cukup simpel, lebih slim dan terlihat mewah, dan yang paling penting kualitas layar yang lebih baik dan lebih bagus. Untuk spesifikasinya, Samsung A12 dan Redmi Note 10 memiliki kapasitas RAM yang sama. Samsung A12 memiliki RAM sebesar 4 GB dengan internal memorinya 128 GB. Chipset yang digunakan adalah MediaTek Helio P35 octa-core 12 nanometer. Dilengkapi dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan pengecasan yang sudah fast charging 15 watt. Untuk UI-nya, unit yang saya pegang ini masih menggunakan Android 10. Dan untuk masalah persensoran, sayangnya sensor yang disediakan di HP ini tergolong minim. Sensor penting seperti giroskop dan magnet belum ada di sini. Alhasil, Samsung A12 ini belum bisa digunakan sebagai kompas atau hanya sekedar mencari arah kiblat. Untuk Redmi Note 10 memiliki kapasitas RAM yang sama sebesar 4 GB, namun internalnya lebih kecil di sini, cuma 64 GB aja. Menggunakan chipset Snapdragon 678 octa-core 11 nanometer. Baterainya sebesar 5000 mAh dengan pengecasan yang sudah fast charging 33 watt. 2 kali lebih cepat dari Samsung pastinya. Untuk UI-nya sudah menggunakan Android 11 basis MIUI 12. Dan untuk masalah persensoran enggak usah khawatir. Sensor yang disediakan di Redmi Note 10 ini sudah lengkap, kayak perasaan cinta kamu sama dia, walaupun harus bertepuk sebelah tangan. Dan dari semua spesifikasi yang ada, skor AnTuTu yang dihasilkan jelas berbeda pastinya. Samsung A12 hanya menghasilkan skor AnTuTu di angka 100 ribuan, sedangkan Redmi Note 10 tembus di angka 200 ribu lebih. Ini sih wajar menurut saya. Secara dari segi SoC juga lebih unggul di Redmi Note 10. Dan untuk pengalaman bermain game jangan ditanya lah ya, sudah pasti lebih ngebut dan lancar di Redmi Note 10. Buat bermain PUBG Mobile misalnya, Samsung A12 cuman mampu menghasilkan settingan grafik sampai smooth medium dan balance medium aja, enggak lebih dan enggak kurang. Sedangkan untuk Redmi Note 10 lebih dari itu. Cuman sedikit catatan ya, untuk masalah performa game lengkapnya, kamu wajib banget cek dulu video gaming test lengkap kedua HP ini, biar kamu tambah mantap dan yakin pastinya.
Di sini kita bahas poin intinya aja, dan dari segi spesifikasi yang ada di atas kertas jelas lebih unggul Redmi Note 10 jika dibandingkan dengan Samsung A12. Chipsetnya lebih oke, sensor lebih lengkap, skor Antutu lebih unggul, dan sudah fast charging 33 watt. Ini menurut analisa saya. Dan untuk kelebihan lainnya, Redmi Note 10 sudah menggunakan dual speaker dan sudah punya IR Blaster. Untuk kameranya, kedua HP ini sama-sama dibekali dengan 4 lensa kamera belakang. Samsung A12 memiliki 48 megapiksel kamera utama, 5 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel aja. Untuk fitur kameranya tergolong minim di sini. Selain foto dan video, di sini cuma ada mode potret, foto profesional, panorama, makanan, dan makro. Dan yang perlu dicatat, untuk fitur slow motion dan foto mode malam belum ada di Samsung A12. Untuk Redmi Note 10 sendiri memiliki 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya lebih besar dari Samsung A12, yaitu sudah 13 megapiksel. Tidak cukup di situ aja, fitur kamera yang ditawarkan Redmi Note 10 juga lebih lengkap dan beragam di sini. Slow motion, foto mode malam sudah pasti ada di sini. Pokoknya lengkap lah. Namun yang agak sangat disayangkan, saya menemui delay di bagian perekaman videonya. Suara dan gambarnya tidak sesuai dan agak patah-patah. Sedikit notice, unit yang saya pegang ini adalah unit baru dan di sini belum ada pembaruan sistem. Dan anehnya, delay ini cuma ada di perekaman video lokalnya aja. Tapi kalau dipakai buat main sosmed nggak ada masalah. Di video sebelumnya saya juga sudah bahas hasil kamera Redmi Note 10 buat bermain sosmed. Jadi setelah nonton video ini kamu silahkan cek ke video sebelumnya. Siapa tahu bisa menambah info buat kamu. Ini adalah contoh perekaman kamera depan menggunakan Samsung A12, sebelah kiri dan sebelah kanan ini adalah Xiaomi Redmi Note 10. Oh ya, ini sedikit catatan ya, untuk kamera fotonya, kamera selfie-nya itu Samsung A12 lebih ngezoom dibandingkan Note 10. Tapi untuk videonya Note 10 itu lebih ngezoom dibandingkan Samsung A12. Nah, sama satu lagi nih, untuk Note 10 ini unit yang saya pegang, tapi lihat dia pasti saya nemuin patah seperti ini. Nanti saya kasih di video. Untuk hasilnya bagus mana? Silahkan kamu lihat. Dan ini adalah contoh perekaman kamera belakangnya menggunakan Samsung A12 dan sebelah kanan ini adalah Xiaomi Redmi Note 10. Sama seperti kamera depannya, untuk kamera belakangnya di Redmi Note 10 ini masih patah-patah ya. Kamu bisa lihat. Oke, untuk gerakan-gerakannya itu sangat stabil. Ini unit saya ketik setting macam. Jadi contoh sampel dapatnya, tapi setelah ada update sistem nanti semuanya bisa kembali.